Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, tambah rajin, dahsyat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Nah, semangat pagi ya. Semangat, Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita absen dulu. Hadir semua? Hadir, Bu. Oke, absen ya. Ayu Rahmadani, Hadir, Bu. Icesha Amekti, Wafa Karina Habita, Hadir, Bu. Zahra Naira Ramadhani. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah semuanya sehat kan? Sehat, Bu. Nah, sekarang kita belajar apa? Biologi. Nah, baiklah, Ibu ada sedikit kata-kata yang Ibu kutip. Sedikit tapi sangat bermakna rasanya. Pernah melihat papan laptop Ibu? Nah, di sana dituliskan, Ibu mengutip di sana, makanya dipasang sampai tua papannya. Bacaannya dia dari bahasa Inggris. You can if you think you can. Artinya kamu bisa, jika kamu berpikir kamu bisa. Nah, dari kata-kata tersebut, kalau mindset kita itu emang udah nggak bisa dari awal, jadi apapun pekerjaan yang kita lakukan itu susah dilakukan. Berubah dengan mindset atau pemikirannya dari awal. Kalau udah bisa, walaupun rasanya sulit sekali dilakukan, nggak mungkin rasanya, tapi bisa karena mindset tersebut. Satu lagi, karena mindset tanpa iman itu nggak bisa sejalan. Nggak sejalan. Walaupun kita berpikir bisa, tapi kita nggak pasrahkan sama Allah. Jadi kita nggak akan bisa melakukan hal tersebut. Nah, coba terapkan sedikit kata mutiara atau kata motivasi tersebut. Jadi untuk kedepannya Ibu harap pasangkan niat yang benar untuk pembelajaran, setiap pembelajaran apapun, maupun pembelajaran yang ada di kelas ataupun di luar kelas. Jadi pasangkan niat yang benar, ubah pola pikir. Semoga kata-kata tadi bisa memotivasi anak-anak semua. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang sel. Nah, minggu ini kita belajar tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama kita mendiskusikan. Nanti adanya diskusi per kelompok. Nanti Ibu bagi menjadi 2 kelompok besar. Nah, apa tugasnya? Yaitu mengetahui ciri-ciri dari jaringan tumbuhan. Yang kedua, mengetahui fungsi dari jaringan tumbuhan. Nah, kita udah belajar kemarin macam-macam jaringan tumbuhan. Iya kan? Iya, Bu. Nah, coba sebutkan macam-macam jaringan tumbuhan. Jaringan barister. Oke, yang pertama jaringan barister bagus, Nera. Yang kedua, Jaringan epidermis. jaringan epidermis.
Kim. Apa Wafa? Karen Kim, Bu. Oke, Pa dan Kim. Yang kelima jaringan Karen Kim. Sple. Leren Kim. Sekarang coba Ayu. Jaringan yang keenam apa? Colin Kim. Ko. Colin Kim. Nah, jaringan 7, 8 ini berpasangan sifatnya, yaitu Silan dan dan Floem. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, silakan Anda buka masing-masing Chromebook-nya. Nah, langsung dibagi aja ya per kelompok. Nah, apa yang kita diskusikan tadi? Mengetahui ciri-ciri dari jaringan, tumbuhan dan fungsinya. Silakan Ayu dan Naira sekelompok, kelompok 1, Wafa dan Jesa kelompok 2. Dibagi juga, Bu, cari ciri-ciri jaringannya, Bu. Nah, iya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti ada soal di LKPD yang Ibu bagikan. Silakan diisi dan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Nah, silakan kelompok 2. Kelompok 1. Nah, waktu untuk diskusi Bu kasih selama 15 menit. Jadi silahkan diskusi. Kelompok mana yang maju duluan untuk mempresentasikan nanti mendapatkan nilai plus. Nah, silahkan diskusi semaksimal mungkin. Nah, jika ada yang nggak paham nanti boleh ditanya ya. Ciri-ciri sama fungsinya. Ciri-cirinya begini kalau Nah, nomor 1 itu silakan buat di belakangnya. Untuk nomor 2 kan ada tabelnya. Langsung di tabelnya aja dibuat. Chromebooknya udah terhubung dengan wifi semua? Sudah, Bu.
Kelompok 1 ada kendala. Oke, silakan dilanjut ya. Kelompok 2 gimana? Bisa? Nah, selagi mencari ciri-ciri dan fungsinya, sekalian dilihat gambarnya. Nanti untuk gambarnya itu menjadi berbeda dari jaringan-jaringan tersebut. Yang akan kita praktikumkan minggu depan. Jadi gambar asli dengan gambar yang kita amati pasti berbeda itu bentuknya. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Baik, kita bagi ya, karena ada 2 soal. Jadi kita bagi tampilnya. Yang pertama dari kelompok 1 dulu, yaitu Ayu dan Naira. Nah, silakan berdiri di depan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan ciri-ciri dari jaringan hubungan yang disampaikan oleh Mama. Jadi teman-teman sekalian, ciri-ciri jaringan tumbuhan yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem memiliki ciri-ciri yaitu selnya aktif membelah. Yang kedua, selnya berusia muda, berukuran kecil dan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kedua, ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis tersusun dari sel-sel yang hidup, terdiri dari satu lapisan sel tunggal, tidak memiliki klorofil, memiliki beragam bentuk, ukuran dan susunan, akan tetapi umumnya jaringan epidermis tersusun rapat, tak ada ruang antar sel. Yang ketiga, ada jaringan klorenkim. Jaringan klorenkim mengandung klorofil dan tempat berlangsungnya fotosintesis. Jaringan klorenkim juga
tumbuhan yang muda. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim tersusun dari sel-sel yang tidak selalu berkloroplast, tersusun atas sel-sel hidup, letak inti sel mendekati dasar sel. Yang kelima ada jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim, seluruh dinding sel mengalami penebalan. Penebalannya berupa lignin, berupa sel mati, umumnya ditemukan pada tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Terletak pada perisikel korteks di antara phloem dan xilem. Sel-selnya kaku, tak dapat direnggangkan. Lalu ada jaringan kolenkim, terdiri dari sel-sel hidup yang homogen. Penebalan dinding selnya tidak merata, ditemukan di korteks batang dan daun, bersifat plastis yaitu fleksibel, memiliki vakuola yang besar, ruang antar selnya sempit. Xilem, jaringan xilem ciri-cirinya yaitu sel-sel berupa sel-sel mati, dindingnya tipis, dindingnya terbuat dari sitoplasma dan tidak terdapat Yang terakhir ada jaringan phloem, terbentuk dari sel-sel hidup, dindingnya tebal, dari selulosa dan terdapat sitoplasma. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok kedua? Silakan bertanya. Nah, apa kira-kira yang kurang dimengerti dari ciri-ciri jaringan tumbuhan tersebut? Nggak ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, ini mau tanya. Nah, untuk jaringan xilem dan phloem, kalau pada organ tumbuhan, di mana terdapatnya? Di batang. Di mana kelompok kedua? Di Batang dan daun. batang dan daun. Karena xilem dan phloem itu zat pengangkut. Nah, oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kasih aplaus untuk kelompok 1 dulu. Nah, silakan selanjutnya kelompok 2 presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fungsi dari jaringan tumbuhan. Jadi yang pertama, fungsi dari jaringan meristem itu sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar diameter batang atau akar pada tumbuhan. Yang kedua, fungsi ini epidermis, yaitu melindungi bagian dalam organ bersangkutan dari keadaan seperti hilangnya air karena penguapan, kerusakan mekanik perubahan suhu, dan hilangnya zat makanan. Lanjut ke fungsi parenkim, yaitu sebagai tempat untuk fotosintesis, untuk menyimpan makanan air. Jadi parenkim di daun itu berfungsi sebagai tempat fotosintesis, atau jaringan klerenkim sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Lanjut ke jaringan sklerenkim. Sebagai berfungsi untuk menopang dan menguatkan pada bagian tumbuhan yang sudah tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan parenkim berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Fungsi dari jaringan xilem mengangkut air dan garam mineral. Fungsi dari phloem mengangkut zat organik hasil fotosintesis atau makanan. Sekian presentasi kami.
Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak. Ada pertanyaan? Ibu ada pertanyaan, Bu? Lanjut dulu. Baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti sudah tampil 2 kelompok. Juga sudah terbahas kedua indikator yang telah kita harus dicapai hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, berhubung memegang kelompok masing-masingnya, silakan untuk minggu depan coba dilihat dulu bentuk-bentuk dari jaringan-jaringan tumbuhan tersebut dari gambarnya. Nah, minggu depan kita akan melaksanakan praktikum. Nah, nanti bandingkan bagaimana gambar yang ada pada internet, gambar yang aslinya dengan awetan pada mikroskop. Kita memakai 2 awetan besok ya, awetan basah dan kering. Nah, untuk minggu depan silahkan diprintkan juga gambarnya supaya bisa membedakan mana jaringan-jaringan tersebut. Terlihat berbeda kan jaringannya? Dapat lihat susah? Kenapa? Nih, bedakan poin dan silennya. Coba dilihat. Mana letaknya? Yang poin yang mana? Karena yang paling luarnya. Poin apa silen? Poin. Nah, dari bentuknya kita tahu fungsinya. Bentuk jaringannya, bentuknya kalau dari yang terluar berarti dia sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Nah, untuk silengan lain itu banyak yang keliru tuh. Dia ada 2 bentuk gitu ya, Bu? Iya. Tapi yang dilihat aja, tapi yang lain. Kalau yang di sini tuh yang silennya di dalam. Iya. Kalau yang di sini di silennya dibuat apanya di dalam tuanya. Karena mono kotil dan dikotilnya mono 1, dikot 2. Yang ini hasilnya di dalam tuh belum ini buat poin ini belum ini pasti belum yang dikasih lagi. Nanti kita lihat kalau langsung gimana tuh? Kita lihat dari tumbuhannya langsung. Kita coba besok. Apakah sama dia? Nah, sudah dilihat semua? Maka tugasnya untuk minggu depan memprint gambar literatur jaringan tumbuhan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, Ibu mau 1 orang menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ditunjuk, siapa yang mau menyimpulkannya? Jaringan tumbuhan itu ada 8 buah. Oke, saya rasakan. Jaringan tumbuhan ada 8 buah, Bu. Yang pertama ada jaringan meristem, epidermis, florenkim, parenkim, sklerenkim, kolenkim, silem, dan floem. Jaringan silem dan floem itu jaringan pengangkut. Kolenkim. Nah, Ada lagi yang menyimpulkan? Jaringan epidermis adalah jaringan luar. Bagian terluar dari tumbuhan.
Yang fungsinya kalau bagian terluar apa fungsinya? Melindungi apa? Sel dari dalamnya. Nah, oke, benar yang dikatakan Naila dan Wafa tadi. Jaringan tumbuhan yang kita pelajari sekarang itu ada 8, seperti yang disebutkan oleh Naila tadi. Nah, setiap jaringan tumbuhan tersebut memiliki ciri-ciri dan fungsi yang berbeda. Ciri-cirinya ini khas setiap jaringannya. Baik, meristem untuk meristem dan belahan Dan memperbesar diameter batang. Nah, diameter batang berbeda dengan epidermis. Kalau epidermis dia melindungi. Nah, setiap jaringan tumbuhan ini memiliki fungsi dan karakteristik masing-masing, seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, untuk minggu depan udah jelas tugasnya. Sudah, Bu. Nah, kita alhamdulillah sudah terlaksana kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Maka ini tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri dengan minta maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So lock the door and draw up the kiss, can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck